Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Miranda, NIM 170120201016. Saya sekarang mengambil studi teknik elektro Fakultas Teknik di Universitas Maritim Bacaan Haji. Di sini saya mendapat tugas tentang radar dan navigasi untuk pengenalan komponen navigasi yang dibutuhkan pada kapal. Langkah pertama, tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan navigasi. Navigasi berasal dari bahasa Latin navis, yang berarti kapal kendaraan, dengan arti mengarahkan, menjalankan atau membawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isi diartikan sebagai dalam laut atau kapal terbang. Tindakan menetapkan aliran kapal oleh arah terbang dan sedangkan navigasi itu sendiri adalah proses mengarahkan gerak kapal dari suatu titik ke titik lain dengan aman dan lancar, serta untuk menghindari bahaya dan atau rintangan. Alat navigasi sendiri yang harus ada di kapal tentunya ditentukan oleh SOLAS, yaitu Safety of Life at Sea, Chapter 5, Safety on Navigation Regulation. Ketentuan atau peraturan ini untuk keselamatan jiwa di kapal, baik sebagai awak kapal maupun sebagai penumpang, serta alat navigasi mengandung keselamatan perjalanan kapal. Ini merupakan bentuk kecelakaan yang pernah dialami oleh kapal motor penumpang KMP Marius Nusantara mengalami tabrakan dengan kapal kargo Kihang berbendera Kamboja di Selat Sunda 3 Mei dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sedangkan ini kapal feri Sheikh Thomas Aquinas dan penumpang 870 orang bertabrakan dengan kapal kargo berbobot 11.000 ton Celtic Express 7 di dekat kapal perang US John S. Mastains rusak akibat tabrakan dengan sebuah kapal tanker minyak Alliance MC di perairan dekat Malaysia. Peretasan atau suspensi sistem GPS kapal menyebabkan lokasi kapal salah. Kandasnya kapal pesiar mewah Inggris MC Wilderness Sky menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem terumbu karang di sekitar Bali di Raja Ampat. Keamanan dan kelancaran bernavigasi adalah hal yang utama, karenanya segala sesuatu harus dapat dioperasikan dengan baik untuk mendukung kegiatan navigasi tersebut.
Beberapa jenis peralatan yang digunakan antara lain 1. Kompas. Kompas merupakan instrumen penunjuk arah mata angin yang digunakan sebagai panduan dalam mengarahkan haluan kapal dan juga bermanfaat untuk mengetahui arah dari setiap objek yang terlihat. 2. Global Vision System atau yang kita kenal dengan GPS. Global Vision ini merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk mengetahui posisi kapal berdasarkan skala, derajat, bintang, dan bujur. Dengan peralatan ini, posisi kapal dapat dengan mudah diketahui secara tepat apabila diplot diposisikan pada peta. GPS bekerja dengan bantuan satelit yang dapat memantau dan mengikuti jejak pelayaran kapal secara tepat. Sebagai fasilitas pendukung, GPS juga sering kali dilengkapi dengan peralatan pengukur kecepatan kapal, speed log, peta elektronik, dan daftar pasang surut. Yang ketiga itu alat yang dapat kita temui pada kapal-kapal adalah radar atau radio detection and bring, merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi suatu objek di sekitar kapal yang berada dalam radius jangkauan. Pada prinsipnya, pesawat radar bermanfaat untuk menentukan posisi baringan precision fishing, pencegah tabrakan, anti-collision, alat navigasi di luar pelayaran, warning, peringatan terhadap keadaan cuaca, cluster warning, dan alat mendeteksi target operasi targeting. Yang keempat, automatic radar lighting eyes atau AFPA. Alat navigasi ini dengan basis komputer pengolahan data radar dan dibentuk sistem yang menghasilkan vektor prediksi dan informasi gerakan kapal atau target lainnya. Dengan teknologi ini, tracing kecepatan dan titik terdekat sebuah objek dapat dihitung secara cepat sehingga sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya tabrakan. Radar ARPA memberikan informasi lebih lengkap dibandingkan radar konvensional. Econ Shoulder merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu perairan. Prinsip kerja alat ini digambarkan sebagai proses sinyal dari menangkap ke dasar perairan. Pada saat sinyal mengenai benda penghalang, sinyal akan dipantulkan dan diterima kembali oleh receiver atau penerima. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan selang waktu antara pengiriman sampai dengan penerimaan kembali sehingga dengan mengetahui kedalaman perairan. Yang ketujuh, DPS Electronic Health Display and Information System adalah sebuah sistem peralatan navigasi berbasis peta elektronik yang dapat menampilkan informasi untuk keperluan navigasi dari berbagai peralatan.
salt, Windsor, Netics, Reconfer, dan lain secara real time. Informasi yang dihasilkan dari sistem peralatan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan keselamatan sebuah pelayaran. Selanjutnya, penerangan navigasi kapal. Penerangan ini sangat dibutuhkan dalam perairan ketika jarak dalam suatu pelayaran kapal terbatas. Sebuah kapal wajib menyalakan lampu penerangan navigasi yang dapat dilihat oleh kapal lain, minimal dalam sektor dan jarak tempat penerangan yang telah ditentukan, serta dengan susunan lampu penerangan yang dapat memberikan informasi tertentu kepada kapal lain terkait kondisi atau aktivitas kapal yang berlangsung. Ini peraturan pencegahan barometer. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Dengan mengetahui tekanan udara, kita dapat memperkirakan kondisi cuaca yang kemungkinan akan terjadi. Misal pada saat terjadi penurunan tekanan udara secara tiba-tiba, dapat diperkirakan akan terjadi badai atau angin. Tekanan udara biasanya diukur dalam suatu milibar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.